Halo, selamat datang kembali di YouTube channel konten dosen Sinau. Kita belajar bersama lagi. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan belajar tentang distribusi normal, yang saat ini kita lanjutkan dengan uji normalitas. Nah, di YouTube yang distribusi normal saya sudah menjelaskan bahwa dalam asumsi uji statistik itu ada dua hal yang paling utama, yakni yang pertama adalah uji normalitas dan yang kedua adalah uji homogenitas. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menguji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas sendiri bisa dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan chi-square dan yang kedua adalah dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Apa bedanya dan kapan pakai chi-square, kapan pakai Kolmogorov-Smirnov? Yang pertama, chi-square itu digunakan untuk membandingkan distribusi teoritis dan juga distribusi empirik berdasarkan kategori-kategori. Jadi, jika bentuk datanya berupa kategori-kategori, maka kita bisa menggunakan uji normalitas dengan chi-square. Nah, untuk itu pada data yang akan diuji dengan chi-square, data tersebut harus berupa data yang terkelompokkan. Dan chi-square ini tidak bisa untuk sampel kecil. Jadi minimal sampel untuk chi-square biasanya adalah 1000 sampel, itu minimal. Kemudian yang kedua adalah Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk membandingkan distribusi teoritis dan distribusi empirik berdasarkan frekuensi kumulatif. Nah, di Kolmogorov-Smirnov ini tidak memerlukan data yang terkelompokkan dan bisa untuk sampel yang kecil. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya menguji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Jadi di sini saya sudah membuka program SPSS-nya dan juga saya sudah punya data untuk uji normalitasnya. Nah, di data uji normalitas ini ada tentang data hasil belajar statistika. Data hasil belajar statistika ini terdiri dari 75 data. Kemudian kita buka di SPSS-nya, kita definisikan terlebih dahulu variabelnya apa saja. Jadi di menu variabel view ini berfungsi untuk menjelaskan kita punya data apa saja atau mendefinisikan variabel. Karena kita mau menguji distribusi normalnya hasil belajar ya tadi, kita tuliskan saja di sini hasil belajar. Di name ini tidak boleh ada spasi. Kemudian jika kita ingin memberikan nama yang ada spasinya bisa kita tuliskan di label. Bisa kita tuliskan hasil belajar. Kemudian karena data saya tadi berupa desimal atau ada koma-komanya, di desimalnya ini saya tuliskan 2. Maksudnya ada 2 angka di belakang koma. Gitu. Kemudian measurnya karena data kita itu berbentuk skala, jadi ini bisa diganti ke skala. Jika datanya berbentuk ordinal atau nominal, bisa juga diganti sesuai bentuk datanya. Kemudian kita masukkan saja data dari Excel tadi. Kita blok semuanya seperti ini. Kemudian kita copy. Masukkan ke hasil belajar. Nah, seperti ini. Ada 75 data. Untuk menguji normalitas, dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yang pertama langkah yang harus dilakukan adalah pilih analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih yang legacy dialog, dan pilih one sample KS. Ini maksudnya Kolmogorov-Smirnov, di sini KS itu. Klik gitu aja, kemudian hasil belajarnya ini silahkan dipindahkan ke kanan, ke tes variabelnya. Kemudian pilih option.
Karena kita mau menguji normalitasnya, jika kita memerlukan data deskriptifnya, ini bisa diklik deskriptif gini. Kalau tidak perlu juga tidak usah diklik juga nggak apa-apa. Kemudian klik continue, kemudian kita kan mau ngetes distribusi normal. Jangan lupa dicek normalnya ini harus tercentang. Kemudian pilih OK. Nah, ini hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov test, hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, jika di hasilnya ini kita maknai bahwa N itu jumlah datanya kita tadi ada 75, kemudian rata-rata keseluruhan data ternyata 65,54, kemudian besarnya standar deviasinya 13,3. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita bisa lihat dari assign sig. Jadi signifikansinya ini. Di sini kan ada titik 200, itu berarti artinya adalah 0,2. Jika hasilnya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Jika hasilnya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, di situ kita dapatkan hasil kita adalah 0,2, sehingga 0,2 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data kita tentang hasil belajar tadi berdistribusi normal gitu. Jika kalian ada yang masih dibingungkan atau ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk uji homogenitasnya akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih.